Halo sahabat Sakawarga, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi di kanal ini. Hari ini istimewa karena saya ketemu sama sahabat lama. Juga dalam beberapa hal adalah guru saya. Ini Kak Leli Jaini dari Hapsari. Terima kasih Kak Leli sudah meluangkan waktu untuk ngobrol di kanal ini. Untuk berbagi cerita, berbagi inspirasi, dan seperti biasa saya akan tentu banyak belajar, menimba ilmu baru, semangat baru dari Kak Leli yang nggak ada habis-habisnya. Sekali lagi terima kasih Kak Leli. Terima kasih Mas Danar, selamat sore, selamat jumpa lagi. Saya ingin belajar nih Kak Leli dari apa yang dilakukan oleh Kak Leli dan teman-teman di Hapsari tentu saja. Tiba-tiba saya melihat di sosial media, khususnya di Facebook, Kak Leli bikin ramuan, bikin minuman yang dikasih nama Samilakor, dan nampaknya ini menjadi satu apa ya, saya nggak tahu menyebutnya, mungkin tren baru atau alternatif baru gitu bagi para pengidap atau penderita ya, orang yang didakwa positif COVID khususnya di varian Delta kemarin. Dan saya lihat juga kalau saya pantau dari sosial media di Facebooknya Kak Leli sibuk banget ya menerima apa ya namanya, saya nggak tahu namanya, pesanan, permintaan bantuan gitu. Bahkan sudah kemana aja nih Kak jadinya Kak? Kayaknya nggak hanya di sekitar Medan ya, lebih lebih luas lagi kayaknya. Gimana cerita awalnya Kak? Ceritanya panjang nih. Boleh. Ya, terima kasih sekali lagi Mas Danar dan semuanya. Jadi Samilakor, sari minuman rempah asli lawan corona. Oh, itu namanya ya. Nggak pas sekali sih akronimnya. Oke. Tapi ini ada ceritanya juga. Oke. Awalnya Samilakor itu sari minuman rempah lawan corona gitu. Awalnya gitu. Okay. Ini adalah satu produk yang dihasilkan oleh satu komunitas namanya Relawan Pejuang Lawan COVID-19. Oke. Nah, saya bergabung di situ di RPLC 19 ini. Kami mendapat training dari pengampunya namanya Dr. T. Fauzia Tiasuma. Beliau seorang dokter, epidemiolog, ahli nutrisi, peneliti, dan menulis beberapa buku terkait kesehatan. Nah, berkenalan dengan RPLC ini di awal ketika Indonesia juga dinyatakan mengalami pandemi COVID-19. Okay. Waktu itu kan panik ya. Panik tiba-tiba harus bekerja dari rumah. Kantor tutup, semua tutup, orang pulang, nggak boleh menghindari kerumunan, nggak boleh suruh jaga jarak. Pokoknya dengan satu kalimat pendek pada saat itu kita semua panik, kami panik, nggak tahu harus ngapain, gitu kan? Sampai ketika mulai mulai kena COVID, nggak tahu ini gimana, soalnya kalau masuk rumah sakit katanya di COVID kan, terus nggak pulang langsung kubur kan, nggak pulang ke rumah. Gitu. Aduh, ini gimana ini? Nah, dalam situasi yang seperti itu yang katanya kita ternyata harus beradaptasi kan, harus beradaptasi dengan situasi pandemi. Akhirnya saya mempelajari sungguh-sungguh khasiat rempah untuk memperkuat imunitas waktu itu gitu. Nah, dan sebetulnya itu kan pengetahuan lama ya Kak Leli ya. Artinya itu kan turun-temurun dari nenek moyang kita sebetulnya kan, yang ada di sekitar kita itu. Betul, sebenarnya iya. Tapi faktanya di masyarakat kita, meskipun kita bilang rempah itu pengetahuan lama, kearifan tradisional, dulu pernah dikenalkan oleh nenek moyang kita, tapi faktanya nggak serta-merta begitu. Iya. Harus ada edukasi menjelaskan, gitu kan. Saya misalnya di kelas menengah atas,
pertanyaannya bukan rempahnya apa saja, tapi kok pintar-pintaran kau, tahu dari mana, gitu. Jadi saya harus mempublikasikan sertifikat bahwa saya sudah mengikuti pelatihan, sudah mengikuti proses sertifikasi. Itu untuk kelas menengah ke atas, gitu. Yang ke bawah baru pertanyaannya, diapain rempahnya, apa aja, gitu kan? Itu pun sampai harus menunggu ada bukti. Bukti itu ada orang yang kena COVID, lalu sembuh oleh rempah samilakor ini, baru pada percaya. Jadi harus ada dulu orang yang sembuh gitu, baru percaya. Nah si Erwita ini pasien saya yang pertama. Nah tapi sebelum ini Kak, diaplikasikan ke orang lain ya, ini proses Kak Lely belajarnya itu dari dokter siapa tadi namanya? Dokter T. Fauzia. Dokter T. Fauzia itu berapa lama Kak sampai ketemu komposisi ramuannya itu? Ya, jadi gini, Dokter Tifa ini sendiri, beliau kan punya komunitas sebelum saya berkenalan dengan beliau. Beliau punya komunitas namanya Indonesia Bergerak. Jadi beliau sudah melakukan penelitian. Beliau itu melakukan koreksi terhadap model pengobatan kedokteran modern, gitu lah. Nah, dia punya satu penelitian bagaimana sehat itu dengan pengobatan yang basisnya kitab suci. Kalau dia buku Al-Quran dalam hal ini. Nah, jadi dalam rentang penelitiannya itu tiba-tiba pandemi. Dia evaluasi lagi hasil penelitiannya dan dia menawarkan samilakor ini. Jadi sebetulnya dia sudah melakukan penelitian sejak lama. Sebelum pandemi, gitu. Nah, sebelum pandemi, ketika saya berkenalan dengan beliau ini, komunitas kami ini, kegiatan yang pertama itu menanam. Jadi kita dikasih pengetahuan tanaman apa saja yang harus ada di halaman rumah. Misalnya, kita dulu menyebutnya apotek hidup ya. Ya. Seperti itu. Nah, tapi ilmu yang kami pelajari kemudian kami itu punya kuliah online setiap 1 minggu 2 kali. Jadi satu sesi untuk pengetahuan yang sifatnya umum terkait dengan nutrisi, gitu, makan ya, functional food gitu ya, fungsi makan untuk tubuh. Gitu. Jadi kita punya materi umum itu 1 minggu sekali online kuliahnya. Terus nanti begitu pandemi punya materi khusus. Pandemi itu apa, virus itu apa yang diserang di dalam tubuh kita, gitu-gitu. Nah, jadi sebelum diperlukan atau sebelum diperkenalkan rempah ini, kami diminta untuk menanam satu jenis tanaman yang kalau kita tanam, kita menyumbang untuk menyelamatkan bumi. Beliau bilang gitu. Ini soal kerusakan lingkungan kita, ekosistem bumi. Jadi waktu itu saya ingat betul, pertama kali yang dia suruh tanam itu bambu. Pohon bambu, karena pohon bambu ini ternyata membersihkan udara sifatnya. Kemudian delima. Jadi kita menanam satu rumpun bambu, satu pohon delima, kita menyumbang untuk perbaikan bumi kita. Gitu. Baru rempah-rempah, karena nanti akan berguna untuk pengobatan. Baru tanaman yang tidak mengenal musim, misalnya pisang, pepaya, untuk apa? Untuk lumbung pangan. Menarik konsepnya. Jadi saya merasa kayaknya kok ini pas gitu. Belum pernah saya temukan ilmu ini, belum pernah. Kita setiap hari nanti ada grup WA, semua orang menunjukkan mana pohon pisangnya, mana pohon bambunya. Dan kita selalu diajak mengevaluasi. Apa rasanya ketika Anda berburu bibit bambu, karena kan susah ternyata nyari pohon bambu untuk ditanam itu. Apa rasanya katanya ketika Anda berburu pohon bambu, nggak dapet, tapi dengar ada di sana dikejar, sampai akhirnya dapet dan ditanam. Apa yang Anda rasakan? Semua bilang kami sangat bahagia, gitu kan? Endorfin sampai tumpah-tumpah. Gitu.
Nah benar, kita belum nanam aja, masih berburu aja kita udah happy, udah bahagia kan. Imunitasnya udah mulai naik gitu. Nah dia kaji ini dari ilmu kedokterannya, apa itu hormon endorfin. Dia bilang bahwa manusia sebagai makhluk yang sempurna, kata Al-Quran gitu. Karena dalam tubuh manusia ada pabrik obat, ada enzim, ada hormon, gitu-gitu. Itu nanti dihubungkan lagi sama pisang, sama bambu. Jadi pelajaran ini membuat kalau konsep yang kami gitu atau kita selalu bilang menumbuhkan kesadaran gitu. Saya menemukan model ini menumbuhkan kesadaran. Paling nggak dalam diri saya. Jadi saya mahasiswa yang paling rajin itu ikut kuliah online-nya beliau. Rajin. Kali kan belajar semua hal rajin. Rajin bikin resume gitu kan. Karena benar gitu. Jadi waktu pandemi dan kita dipaksa di rumah, itu kan ada tren baru orang rajin menanam kan Mas. Ya betul. Tapi kan coba perhatikan, kan menanam untuk kesenangan. Ya kan? Untuk kesenangan. Satu sisi iya, oke, kita bicara imunitas tubuh. Tetapi kalau hanya bicara menanam untuk kesenangan, kita mengabaikan satu situasi di mana kita harus beradaptasi. Jadi jangan cuma untuk kesenangan, tanam sesuatu yang menyumbang untuk perbaikan bumi kita, yang membuat virus itu kembali ke habitatnya, nggak masuk ke dalam rumah kita. Rumah kita ini bukan tempatnya dia, gitu. Tapi kenapa virus masuk ke dalam rumah? Ceritalah perubahan iklim, gitu-gitu. Bahas perubahan iklim, kayak gitu-gitu. Bahas riwayat pandemi dari ratusan tahun yang lalu. Polanya sama kok menurut beliau. Sama polanya itu. Seperti ini juga katanya. Dan dia nanti akan menyelesaikan dirinya sendiri. Kita yang nggak selesai-selesai, kata beliau. Iya. Ya, jadi belajar dari situ, ketika rempah diperkenalkan, gitu, maka kita bicara tentang jahe itu ada apa dengan jahe? Ada yang namanya komponen bioaktif yang bisa digunakan untuk penyembuhan. Apa yang disembuhkan oleh jahe untuk seorang yang terkonfirmasi positif COVID-19? Nah, jadi kalau ketika ini saya publikasikan di Facebook saya, gitu, mulai banyak orang yang nanya, gitu ya, karena kan nggak sekedar teh rempah, nggak sekedar itu kan. Saya juga menyisipkan informasi-informasi yang Dr. Tifa selalu bilang, apa yang saya sampaikan, bahan-bahan presentasi yang saya sampaikan jangan di copy paste, dia bilang. Gunakan bahasamu sendiri yang itu lebih sesuai dengan komunitasmu. Gitu. Temukan bahasamu sendiri. Hebat kali dokter ini ya, multi perspektif ya. Benar. Jadi kami nggak boleh copy paste tulisan dia. Setiap kali ngambil diajari buat citasinya. Gitu. Jadi banyak sekali ilmu yang diajarkan. Cara menuliskan setelah ini di Fauzia Tiasuma 2019. Jadi itu sampai diajarin begitu sama dia. Nah, akhirnya kok lama-lama saya memperhatikan kok banyak orang yang nanya ya, Kak, apa itu Samilakor gitu kan? Saya jelasin kan, Samilakor adalah gitu. Nanti ada 5 bahan misalnya ya, jahe, kunyit, serai, daun bambu, jeruk lemon. Oh, ada daun bambunya kayak. Nah itu, ini yang buat kami surprise karena jadi maksudnya Dokter Tifa 6 bulan yang lalu kita disuruh nanam daun bambu karena suatu saat akan ada gunanya. Bayangin gitu loh. Jadi ini proses panjang ya Kak ya? Panjang Mas, 2 tahun Mas. Saya 2 tahun berguru sama beliau ini 2 tahun sampai hari ini. Luar biasa. Nah, jadi ini Kak Riani masuk ya, Kak Riani. Ini punya pengalaman. Tadi Kak Riani baru dari sini, suaminya dari kantor Hapsari untuk mengambil botol. Botol ini maksudnya botol Samilakor, hasil donasi dari para donatur. Karena beliau ini jadi tempat rujukan untuk orang minta dibuatkan atau belajar buat Samilakor. Jadi hari ini dari
dapur Samilakor di Hapsari di Kabupaten Deli Serdang. Hari ini sudah ada dapur Samilakor di Dairi, Sidikalang, sudah ada Labuan Batu, ada Serdang Bedage, ini Kak Riani yang urus sama Asrianti. Dari Serdang sendiri ada Siti yang seharusnya bisa bergabung tapi nggak bisa bergabung. Kemudian di Medan itu ada satu dapur yang mengurus teman-teman kita di komunitas gereja. Mas Danar tahu nih Siska Barinding yang urus. Kok ketemunya itu aja lagi ya? Kawan-kawan. Satu provinsi. Iya. Dan ini semua basisnya relawan Kak ya? Iya. Volunteerism ya? Iya, jadi nanti kita saling berkabar. Di sana ada apa yang tersisa, gitu kan? Nanti kadang-kadang kami dapur Hapsari dapat sumbangan botol, tapi botolnya diantar ke Medan, gitu kan? Terus Sidikalang bilang kami nggak ada botol. Oh, yang Medan oper ke Sidikalang. Nah, gitu kan? Ya seperti itu. Jadi saya secara pribadi sangat bersemangat, gitu, karena ini ada ilmu, gitu. Ilmu yang tidak hanya menyembuhkan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, tapi ilmu untuk jangka panjang beradaptasi dengan pandemi-pandemi berikutnya. Satu. Yang kedua, ilmu yang dalam jangka panjang nanti kita bisa berkontribusi untuk menyelamatkan bumi. Gitu. Ilmu yang jangka panjang menyelamatkan anak-anak kita dari stunting. Kalau kita bicara nutrisi gitu kan. Makanya kalau saya sih mikirnya Samilakor ini entry point aja. Titik masuk untuk kita nanti bisa bicara lebih banyak lagi. Gitu, nah, coba kita dengar ini ya pengalamannya Wita dulu nih, testimoninya. Berkenalan dengan Samilakor. Gimana Wita? Ya, selamat sore Mas Danar dan kawan-kawan. Ya, jadi Wita itu pertama kali nyoba Samilakor dan percaya gitu ya. Itu pas kena COVID. Itu kan ternyata kena COVID itu kan sakit kali gitu kan Mas. Badannya ngilu-ngilu, nggak bisa jalan gitu. Ngilunya. Berarti Wita kena yang ini varian Delta ya? Iya, kena varian Delta Mas. Itu luar biasa, tenggorokan sakit sampai chat Bu Leli itu kebingungan lah, ngebingungi Bu Leli. Bu, tolonglah ini kayak sakaratul maut, rasanya sakit kali. Kita bilang kayak gitu. Akhirnya dibikinlah Samilakor. Jadi kita minum Samilakor itu dari begitu tahu positif sampai sekitar 5 hari itu udah enakan. Cuma belum berani swab, belum berani PCR karena takut masih positif nanti ini pula ya kan Mas. Dimasukkan pula ke ruang isolasi. Akhirnya setelah 10 hari terus rutin konsumsi Samilakor, Wita ini swab tapi kan swab masih gak meyakinkan tuh. Masih katanya kan memang kalau swab hasilnya negatif itu belum tentu negatif katanya gitu. Akhirnya memberanikan diri untuk PCR. Nah setelah PCR ternyata alhamdulillah udah negatif belum 14 hari. Karena kan katanya 14 hari masa inkubasi virus gitu kan. Ternyata belum 14 hari udah negatif. Udah gitu badan jadi enak semua gitu. Enak kan Mas karena dia hangat. Jahenya kan ada 2 macam. Jahe merah dan jahe putih gitu. Berat badan juga nambah karena ada temulawak. Jadi makan terus Mas. Bawaannya nafsu makannya tinggi nafsu makannya karena temulawak itu kan. Temulawaknya gitu. Akhirnya kita rekomendasi lah ke tetangga-tetangga, saudara-saudara yang sakit gitu. Ya awalnya memang masa sih bisa segitunya gitu kan. Kesannya kan sepele tuh rempah gitu. Karena udah terbiasa konsumsi obat-obatan kan Mas. Akhirnya ya udah minum aja dulu. Kita bilang coba 3 hari. Kalau 3 hari belum ada khasiatnya ya udahlah coba obat kimia. Akhirnya belum nyampe 3 hari mereka nyoba Samilakor, mereka juga ngerasakan manfaatnya. Salah satunya yang batuk itu Mas, yang batuknya parah itu tenggorokan sakit itu berkurang karena kan di Samilakor sendiri kalau dia batuk ditambah kencur gitu kayak gitu-gitulah kan. Hilang batuknya tuh nggak sesakit awal-awal. Akhirnya rekomendasi ke orang-orang, teman-teman, tetangga dan ke bapak sendiri. Bapak sendiri juga sempat COVID.
Tapi setelah sembuh, dia masih ada long COVID itu Mas, masih ada efek-efek COVID, sesak gitu-gitu kan. Betul. Akhirnya konsumsi Samilakor lah rutin, sehari itu 2 kali. Semingguan aja, alhamdulillah sekarang udah nggak sesak-sesak lagi. Dan ajaibnya Bapak Wita itu, dia dicampur es batu sekarang. Katanya enak, kayak minuman-minuman sirup. Enak kok campurnya es batu. Iya, jadi minuman rutin. Setiap hari kami bikin itu. Diminum dingin ya? Diminum dingin Mas, lebih seger kan. Apalagi kan Medan panasnya luar biasa belakangan ini Mas. Jadi Wita sekarang sudah bisa bikin Samilakor sendiri kah atau masih? Udah bisa dong. Dari Bu Leli. keren. Udah bisa Mas, dulu masih bikin sikit-sikit kan. Bolak-balik lah dikoreksi Bu Leli. Jangan gitu yang gini. Sekarang udah bisa bikin sampai 15 liter, 20 liter udah bisa bikin sebanyak itu. Sehari alhamdulillah. Sehari Mas bisa bikin segitu, tergantung permintaan lah ya kan, tetangga-tetangga banyak yang sakit dibikinin itu. Dan itu habis ya 15 liter sehari. Habis Mas, habis. Karena memang enak gitu orang lagi. Kan dia nggak kayak jamu ya Mas. Jamu itu kan rasanya terlalu kuat gitu. Kalau ini dia enggak gitu. Jadi orang enak gitu. Ada gula arennya pula. Jadi manisnya pas gitu. Wah, kayaknya sih harus belajar nih ke Kak Leli nih. Gimana? Oh iya, Bang harus tuh Mas. Jadi menghemat loh Mas. Jadi kalau Wita sendiri dulu kan selalu konsumsi vitamin C gitu-gitu. Sekarang alhamdulillah udah enggak. Terus dulu kalau sakit kena hujan sedikit sakit, gampang masuk angin kalau tidur terlalu malam. Alhamdulillah sekarang enggak. Bener-bener terasa gitu. Jadi manfaatnya itu enggak hanya saat kita kena COVID aja gitu. Setelahnya pun tetap terasa manfaatnya. Iya Mas. Dan kan itu nggak ada efek sampingnya ya karena herbal kan. Jadi kita konsumsi setiap hari juga aman ya. Iya, cuman dia tetap ada dosisnya sih Mas. Dia nggak boleh lebih dari 600 ml satu hari ya Bu Leli. Iya. Oke. Jadi sekali minum kira-kira segelas lah ya, 300 ml ya. 200 ml sekali minum. Plus teh manis itu kalau kita kuat. Iya. Saya balik ke Kak Leli ini, puncak produksi itu kapan Kak? Dan itu berapa banyak permintaan dari teman-teman? Ya, puncak produksi itu Agustus menjelang ke 17 sampai ke akhir Agustus sampai ke awal September masih. Jadi sama dengan grafik Indonesia tinggi itu sama. Terus kalau kita lihat bahwa rempah ini produk budaya itu betul gitu ya. Maksudnya budaya cara berpikir kita. Jadi kalau nggak sakit itu ya masyarakat nggak peduli sama rempah. Jadi begitu grafiknya melandai gitu, ya udah sepi gitu. Terus menariknya gitu ya, kita kan ke desa-desa menghubungi kepala desa gitu ya. Kita bawa 100 botol didonasikan, tapi sekaligus memberi penyuluhan dan kita minta masyarakat desa mempersiapkan bahan untuk praktek kan gitu. Nanti desa yang kita pernah masuk untuk praktek Samilakor, seminggu kemudian terjadi ledakan kasus di situ, banyak warga yang sakit, itu tetap aja nelpon ke Hapsari bilang mau beli Samilakor. Ada Samilakor nggak Bu Leli di Hapsari? Terus kita nanya, ngapain nanya-nanya? Kita bilang, kami mau beli berapa satu botol. Terus kita bilang kami nggak jual ke desa-desa yang sudah kami ajari bikinnya. Ini budaya kan ya, berpikir beli lebih bagus beli. Ternyata kan memang gitu ya, masyarakat kita nih kalau udah sakit parah gitu, obat-obatan mahal sekalipun dia akan beli. Apalagi kalau dengar katanya herbal. Dibeli dari Malaysia, katanya dibeli ini dari Malaysia, ini dari Kalimantan, ini dari mana? Padahal jahenya di samping rumah dia ya ada. Itu budaya kita masih seperti itu. Dan ini ya Kak, kita kehilangan betul Dr. Hembing ya rasanya ya. Mungkin Wita nggak kenal ya siapa itu Dr. Hembing ya, tapi kalau generasi saya dan Kak Leli ini akrab betul dulu sama Dr. Hembing ya, dan kayaknya belum ada gantinya ya Kak Leli ya? Sebenarnya ada Mas, Dr. Zaidul Akbar.
Itu juga ya, dia dengan tagline-nya itu kan sehat cara Rasulullah gitu ya. Dia banyak sekali memperkenalkan rempah-rempah itu. Tapi kalau pengalaman nih ya, pengalaman pribadi, kalau kita hanya bicara praktisnya, bagaimana cara membuat, ukurannya berapa, itu kan buku banyak dijual. Tapi nggak mampu membuat orang kemudian jadi tergerak untuk menanam. Gitu kan. Nah, pengalaman saya bersama Dr. Tifa ini mengubah cara berpikir gitu. Betul-betul kita jadi berubah. Jadi halaman di Hapsari ini ada banyak polybag itu yang isinya rempah-rempah. Jadi bunga-bunga aglonema, janda bolong itu nggak ada, kami nggak nanam itu. Kita nggak tertarik nanam-nanam yang begitu. Kita jadi di halaman Hapsari ini yang tak seberapa ini, pisang ada di situ, jeruk nipis ada di situ, bawang dayak ada di situ, bambu ada di situ, bunga telang ada di situ. Jadi memang betul-betul mampu mengubah cara berpikir kita tentang kesehatan, tentang apa yang harus kita tanam, apa yang harus kita makan. Di situ luar biasanya, dan di situ kita tertantang, Mas, untuk gimana ya caranya melakukan ini dengan cara seperti itu, gitu. Artinya kan mikirnya lalu kemudian gimana caranya masyarakat ikut berubah. Betul, gitu. Gitu. Jadi kalau harus donasi dulu ya udahlah, nggak apa-apa lah, kita donasikan aja dulu, gitu. Tapi dengan donasi ini kemudian orang tertarik untuk mendengarkan gitu. Jadi waktu saya ngomong daun bambu sebagai salah satu bahannya, gitu kan, ini daun bambu ini rupanya punya magnet ini untuk orang diam mendengarkan. Gitu. Masa Bu daun bambu? Daun bambu apa? Gitu kan? Pasti yang pertama pertanyaannya daun bambu kuning, gitu. Nah, karena daun bambu kuning ternyata lebih dikenal oleh masyarakat untuk mengusir setan. Iya. Itu. Ya, betul. Betul. Gitu-gitu. Jadi waktu kita jelaskan daun bambu, khasiatnya yang digunakan itu ABC untuk apa gitu ya, untuk mencegah replikasi virus di dalam paru-paru. Replikasi virus itu apa gitu. Virus itu targetnya masuk kemana kalau kita terinfeksi, apa yang dia serang, gitu. Kenapa komorbid menjadi berbahaya? Jadi kan penjelasannya itu membuat mereka jadi pasang telinga. Gitu. Kalau langsung bahannya jahe, dirajang-rajang, direbus, itu mereka tuh nggak tertarik mendengarkan itu. Satu, yang kedua, nanti selalu ada ini penafsiran sendiri-sendiri. Misalnya gini. Jahenya digeprek kan? Nah ini dia beda. Digeprek itu kalau kamu mau bikin sayur daun ubi tumbuk, geprek lah, atau mau sayur lodeh gitu. Tapi kalau untuk samilakor nggak boleh digeprek. Kenapa? Kita jelaskan ilmunya. Gitu. Makanya kami selalu bilang samilakor itu ilmu, ilmu pengetahuan yang selama ini nggak digali. Nggak kita pelajari. Menarik. Dan kita kembali ke akar ya, kalau boleh saya bilang begitu ya, Kak Lely ya. Apa yang kita punya sebetulnya ada di sekeliling kita pengetahuannya, kemudian karena COVID yaitu kita gali, kita jadikan, kalau dalam terminologi knowledge management itu kan jadi tacit ya, pengetahuan yang. Nah selama ini kita hidup berdampingan dengan virus ini. Nggak ada masalah karena dia punya inang yang selama ini inangnya itu kan binatang, hewan gitu. Lalu kenapa sekarang dia bisa menjadikan manusia sebagai inang? Pertanyaan ini adalah pertanyaan reflektif untuk diri kita sendiri, untuk bercermin, untuk membaca gimana pola hidup kamu selama ini, sehingga kok si virus makhluk yang tidak sempurna itu bisa menjadikan dirimu inang. Berarti kan dirimu sudah lebih parah dari hewan, sudah lebih parah dari kelelawar, sudah lebih parah dari tikus, dari kucing, sapi dan sebagainya. Kalau kita bicara sejarah virus misalnya, gitu. Jadi dari situ kita mengkoreksi diri kan, maksudnya mengkoreksi pola hidup, pola makan. Artinya selesaikan dirimu, selesaikan lingkunganmu, nanti selesai semua gitu kan.
Jadi betul-betul satu pelajaran yang kalau Dr. T. Fauzia bilang, pandemi ini betul-betul membelah peradaban. Jadi kita harus melihat peradaban dunia, peradaban manusia untuk bisa menemukan strategi adaptasinya di mana. Jadi jangan sekedar bicara obat, jangan sekedar bicara vaksin. Gitu. Karena vaksin sebetulnya mestinya posisinya dia ada di hulu, di pencegahan. Gitu. Nah, kalau bicara vaksin sebagai pencegahan, sebetulnya kita punya vaksin sendiri di dalam tubuh kita ya. Tinggal ditumbuhkan, dimunculkan tadi dengan rempah-rempah tadi, yang bahasa akrabnya itu memperkuat imunitas tadi, gitu-gitu. Jadi kalau saya memang pengetahuan ini kemudian jadi masuk gitu ke dalam terinternalisasi dalam keseharian, dalam perilaku gitu ya, dalam cara minum, cara makan. Maksudnya apa yang dimakan, apa yang diminum. Kalau minumnya samilakor, ya aku harus nanam jahe. Gitu. Aku harus nanam bambu. Gitu. Menanam itu artinya kalau nanti terjadi pandemi lagi dan harus lockdown, yang di zaman Nabi dulu masuk ke dalam gua, gitu, nggak apa-apa karena semua ada di halaman. Nggak masalah kalau nanti terjadi pandemi lagi kalau kita sudah siap dari sekarang. Kira-kira. Pun kalau tidak ada pandemi lagi, kita sebetulnya membantu menyehatkan bumi ya, karena tanaman-tanaman yang ditanam tadi sebetulnya mampu mengikat karbon. Betul, gitu. Artinya normal baru itu adalah tata cara baru bagaimana kita memahami dunia sekeliling kita dan dari mana kita harus berubah gitu ya. Betul. Ya. Jadi normal baru itu membangun peradaban baru yang betul-betul menempatkan semua pada tempatnya. Kira-kira gitu. Bagaimana memperlakukan makhluk hidup, memperlakukan virus, memperlakukan tumbuh-tumbuhan, hewan, gitu ya, mengurangi sampai misalnya ada pelajaran kami misalnya menghitung jumlah gigi geligi manusia. Gitu. Waktu kita hitung, coba hitung ada berapa jumlah taring Anda. Begitu jumlah taring kita hanya 4, itu artinya komposisi makanan yang boleh kita makan mestinya itu komposisi hewannya itu lebih kecil dibanding tumbuh-tumbuhan. Kan? Jadi mestinya hewan-hewan ini nggak terancam oleh keberadaan manusia, gitu kan? Yang taringnya cuma 4, gitu kan? Kayak gitu. Artinya sebetulnya pesannya juga berhentilah berlaku eksploitatif. Benar, gitu ya? Iya benar. Menanam, memelihara yang ada, gitu kan. Hewan-hewan jangan dipotongin terus untuk nafsu makanmu, protein hewan itu, karena protein hewan ini bisa diganti dengan protein nabati. Jenis tanamannya ini A, B, C ada di dalam Al-Quran, katanya gitu-gitu. Nah, karena ini panjang dan multi perspektif, maka itulah butuh sertifikat gitu kira-kira Kak ya? Iya. Kami dilatih, dievaluasi juga, nanti di-upgrade lagi gitu. Termasuk bahan-bahan samilakor sendiri itu kan juga mengalami evaluasi. Daun bambu misalnya itu kan direkomendasikan belakangan ketika varian Delta itu. Nah, ternyata di dalam literatur kesehatan sekarang kan sedang dikembangkan penelitian untuk dari daun bambu ini untuk obat virus HIV. Sedang dalam proses penelitiannya. Gitu. Kita aja yang karena kita nggak berada di situ belajarnya kan kita nggak tahu. Bambu hitam misalnya, bambu hitam itu menurut penelitiannya Dr. Tifa itu bisa digunakan untuk pasien terkonfirmasi positif COVID-19 tapi juga penderita kanker. Pakainya daun bambu hitam. Tapi tidak diperbolehkan untuk ibu hamil karena punya efek fertilitas. Nah, gitu-gitu dipelajari. Jadi apa ya?
pengetahuannya terus bertambah terkait dengan berbagai jenis tanaman, tumbuhan gitu. Dan kalau jaringan yang apa tadinya, saya kan membayangkan gini Kak, dengan banyaknya jumlah orang yang terpapar positif pada waktu rentang Agustus September tadi, tentu kan kemudian permintaan meningkat, lalu jaringan relawannya juga semakin banyak Kak ya. 16 Agustus kami mendapat flyer yang dikeluarkan oleh Dirjen Kebudayaan kita. Oh. Ternyata Mas Dirjen duluan sebar samilakor. Oh, oke. Oke. Jadi kita kaget kan, merasa kecolongan. Ini kenapa ada flyer samilakor di lingkungan Dirjen yang disampaikan waktu apel pagi. Katanya beliau sendiri yang langsung bicara. Resep bugar ala Pak Hilmar gitu. Terus saya teriak-teriak, saya bilang itu panci aku gitu kan. Loh itu kok panci aku ada di situ gitu. Nah baru tahu karena sebelum-sebelumnya kan resep memang beredar kemana-mana. Ya. Lewat permintaan di WA, di Facebook. Kan? Termasuk saya juga minta ke Kalelo. Kan gitu. Ya. Jadi karena ada banyak permintaan gitu, akhirnya kami menginisiasi Zoom meeting, diikuti oleh banyak kawan dari beberapa kabupaten di Sumatera Utara, termasuk jaringan RPLC tadi. Kan ada juga anggota RPLC yang dari Medan. Karena kami kan anggotanya orang ya, person-person gitu. Baru orang-orang itu nanti membentuk komunitas-komunitas kalau dia rasa perlu membentuk komunitas gitu. Itulah kenapa dari sini kemudian Sidikalang gitu, Hapsari nggak pernah sampai ke sana. Secara fisik saya nggak pernah ke sana. Wita sebagai salah satu tim di tim dapur Samilakor Hapsari nggak pernah sampai ke sana. Tapi dapur Samilakor ada di sana. Dari yang Zoom tadi itu. Di Kabupaten Labuan Batu karena ada teman-teman di komunitas Hapsari. Nah kalau yang Labuan Batu itu saya kagetnya gini, ya nggak kaget sih ya sebenarnya. Jadi tiba-tiba ada permintaan, Kak kami boleh dibantu kirimin daun bambu nggak? Gitu kan. Terus ngapain kalian minta-minta daun bambu? Loh kalau Hapsari sudah publikasikan Samilakor itu kan perintah untuk kami. Kami harus memproduksi katanya gitu kan. Oh iya ya anggota ya. Jadi di sana juga memproduksi sendiri, bikin dapur sendiri, ada orangnya sendiri gitu. Kalau sekitar Deli Serdang ini udahnya lah ya. Nah yang menarik itu jadi kaitannya lagi-lagi dengan budaya ya. Pergaulannya si Leli ini itu kalau di Hapsari ini kan memang saya lebih banyak bergaul sekarang ini itu kan bergaulnya dengan bapak ibu di kalangan dinas ya di pemerintahan. Gitu. Ini kemudian membawa Samilakor ke situ. Jadi kalau di seputaran Deli Serdang, Medan itu permintaan Samilakor selalu datangnya dari kalangan yang ini beli ya, yang beli pesan dan beli. Kami menyebutnya ini donasi gitu. Karena selebihnya kami menyebut mereka donatur. Karena dengan mereka membeli ini, kami bisa beli bahan-bahan lagi. Gitu. Kalau dan menanam lebih banyak ya Kak? Gitu. Ada juga teman-teman yang membeli, kita antar gitu. Misalnya dia beli, saya minta dikirimin 30 botol. Ukuran satu botol yang 200 ml itu. Nanti pulangnya dia bawakan 1 kilo. Ini 1 kilo jahe, gitu. Selalu ada yang seperti itu. Nah, jadi ada satu komunitas yang dia memang nggak sempat bikin sendiri, males, nggak sempat, tapi merasa jadi bagian dari semacam gerakan Samilakor ini. Dia selalu membeli, nanti dia bagi-bagi juga untuk orang lain, tapi dia yang beli. Gitu. Nah nanti pulangnya. Nah kalau botolnya dari mana Kak? Kami tuh Mas, saya hanya 2 kali beli botol. 3 kali beli, setiap beli itu 100. Jadi saya cuma beli 300 botol. Botol keempat, yang pembelian yang keempat, itu tiba-tiba dikirimin orang aja, nggak tahu siapa pengirimnya awalnya gitu. Tapi sekarang udah tahu kita bilangnya ibu botol gitu. Dan dia selalu tahu kapan dia harus kirim gitu.
panci-panci, botol, apa lagi ya? Pokoknya banyak yang kami udah nggak mengeluarkan biaya sendiri untuk keperluan ini. Donasi teman dari Australia, baca Facebook, apa lagi yang kalian butuhkan? Terus saya tanya, Wita, bagian produksi kan, Wita. Wit, kita butuh apa? Ada temen ibu nih yang nanya, kita butuh apa? Terus kita bilang, butuh panci, Bu. Saya terusin, kami butuh panci. Terus dia jawab, beli. Dia bilang gitu. Terus transfer. Gitu. Jadi, artinya juga ini kemudian menggerakkan solidaritas sosial yang lumayan kuat ya Kak ya? Jadi posisi Wita adalah penanggung jawab dapur. Penanggung jawab dapur, apa lagi tanggung jawab Wita sekarang? Sama ini sih Mas, pengiriman. Oke. Sama bagian pengiriman. Nambahin cerita, itu tadi sekilas sudah ceritain sama Bu Leli, bahwasanya sedikit lagi aja kalau nggak ada samilakor diusir lawak, kasih surat pindah kan. Kok bisa? Kok bisa diusir? Katanya ngopenin selama ini cuma ngurusin desa-desa orang ya, desa sendiri nggak pernah diurusi kata kepala desa gitu kan. Jadi dengan sosialisasi samilakor di Pondok Tengah, alhamdulillah itu bisa untuk mempererat hubungan hubungan antara masyarakat dengan kepala desanya gitu. Kalau di Pondok Tengah pengalaman dengan menjalankan produk samilakor ini yang pasti tadi ya ilmunya itu kan ilmu untuk mengajarkan kawan-kawan atau masyarakat atau mama-mama di desa itu peduli dengan lingkungan sekitarnya gitu kan, untuk tetap menanam rimpang rempah-rempah yang sudah diwariskan sama orang tua kita gitu kan. Jadi untuk di Pondok Tengah ini kalau saya selalu kalau bikin selalu minta serai dari halamannya kantor kepala desa. Nanti minta jahe apa kunyitnya itu maksudnya mengingatkan ini aku buat loh, walaupun setelah sosialisasi itu kayak yang Bu Leli bilang tadi bahwa kita udah mengajarkan, udah ngasih resepnya, udah di WA kan resepnya, tapi ya itu tadi wis lah kue ae sing gawe, aku tuku ae katanya gitu. Penyakit itu belum hilang juga. Kalau ada yang bilang aku isu gawe dhewe kok nih katanya gitu. Aku bisa bikin sendiri kok nih gitu. Senang kita kan dengernya. Yang penting ikuti aturannya, ukurannya gitu kan. Jadi selalu mengingatkan ini juga, ukuran jangan sampai berlebihan. Terus kalau kita ngomong samilakor, untukku sendiri itu yang perokok ya daun bawah untukku, karena dia kan membersihkan paru-paru itu kan gitu. Dan alhamdulillah si tua ini masih sehat walafiat, nggak pernah sakit gitu ya. Alhamdulillah. Itu yang nggak boleh itu kita kembangkan untuk bagaimana ke desa, ke kepala desanya bahwa PKK itu yang punya toga itu harus dimanfaatkan untuk untuk digunakan dokter tiba itu kan sayang ada di sekitar kita, bisa dimanfaatkan itu toh juga yang ditanam kan sama ibu-ibu PKK gitu, jadi memfungsikan itu gitu. Itu yang sering dipesankan sama kepala desa, ibu-ibu PKK sama masyarakat sekitar di desa itu gitu. Tapi sudah mulai jalan Kak Aryani? Tanam-tanam itu di desa itu? Iya, awak pun jadi ikut-ikutan lah ya kan, jadi sibuk ibu ini nanam ya sama. Nanti kalau boleh datang mana katanya udah nanam bambu, aku yang selalu ini kan mempraktekkan. Jadi memang betul Mas Danar bahwa
orang itu melihat setelah kita melakukan, meniru dia kan. Baru aku pun nandur ini, aku pun nanam serai, aku pun nanam ini jahe merah. Kalau jahe merah masih banyak lah di sekitar sini, banyak yang nanam gitu. Itu Mas, jadi memotivasi untuk ibu-ibunya rimpang itu atau rempah-rempah itu masih ditanam di sekitar halaman rumah gitu. Karena kan kalau kita ngomong desaku masih ada ini ya, di desaku masih ya lahan masih bisa lah ditanam di tanah. Kalau Bu Leli kan nggak punya lahan, dia di polybed gitu. Oke. Makasih. Ya, makasih karena tambahan ceritanya. Nah, Kak Leli, rencana ke depan apa nih Kak Leli? Dengan apa ya yang sudah luar biasa ini dicapai? Ya, jadi seperti mengumpulkan puzzle-puzzle gitu ya Mas ya. Saya kan akhirnya membawa ini semua dalam strategi adaptasi di Hapsari sendiri ya. Adaptasi untuk apa ya, spirit keselamatan diri ya, diri dan keluarga gitu. Keselamatan kita masing-masing gitu, kita semua harus sehat kan. Sepakat. Kita semua harus sehat, itu yang pertama. Sehat dulu itu yang utama. Nah, karena kita nggak tahu apakah pandemi ini dengan berbagai uji coba tanda petik vaksin yang sementara ini dianggap sebagai jawaban untuk meredam pandemi gitu. Apakah vaksin ini akan menjadi jawaban yang aman untuk keselamatan kita ke depan? Karena kalau kita bicara vaksin, pelajaran yang saya ikuti untuk menyatakan vaksin itu aman itu butuh uji coba bertahun-tahun, puluhan tahun. Betul. Nah, sementara vaksin yang sekarang kita harus terima gitu sebagai kesepakatan global bahwa ini jawabannya sementara ini, itu kan vaksin yang kita nggak tahu kapan itu diproduksi. Ya, secara awam kita tahunya diproduksi ketika pandemi ini ada. Gitu. Artinya untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga kita, kelihatannya memang harus kita sendiri yang melakukan itu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara cari ilmunya. Gitu. Nah, karena kita di Hapsari sudah punya ilmunya, apa yang saya punya menjadi punya kita bersama. Gitu. Saya membawa ini masuk dalam strategi adaptasi di Hapsari. Strategi untuk keselamatan kita semua, ditambah kalau sumber dayanya ada sebagai organisasi, memang kita harus masuk dalam isu perubahan iklim. Memang kita harus bicara, harus bicara bagaimana menyelamatkan bumi, karena kalau bumi ini sehat, kita semua akan sehat. Gitu. Jadi kami sekarang jadi kesana nih Mas. Jadi sedang menegosiasikan proposal gitu. Tiba-tiba nih kami proposal Hapsari ke depan ini tiba-tiba perempuan, sumber daya alam dan perubahan iklim gitu. Karena membawa situasi ini kelihatannya ya kekerasan terhadap perempuan itu sehari-hari yang kita hadapi. Tapi kalau kekerasan perempuan itu kan terhadap perempuan itu kan otomatis ya bagi Hapsari. Dan perempuan yang mengalami kekerasan ini sedang berada dalam satu bumi gitu yang sedang sakit, yang mengancam seluruh penghuni bumi. Dan kita bisa berkontribusi gitu. Paling sederhana kontribusi kita adalah menanam untuk menyelamatkan bumi. Jenis tanamannya nanti kita pelajari apa yang harus kita tanam. Kira-kira gitu. Dan perubahan perilaku tentu Kak ya. Tadi kalian bilang kan dari cara minum, cara makan, cara berinteraksi, cara merawat alam gitu ya. Jadi kata Kak Riani tadi betul, kalau saya berkunjung ke rumah-rumah orang ini, saya nggak langsung masuk, keliling dulu di halaman. Kalian nanam apa? Gitu kan. Ada yang bisa kebawa pulang, yang kalian sudah tanam atau belum tanam. Terus mereka bilang, aku aja bibitnya minta sama kakak. Ini menarik, nanti kita bisa lanjut diskusinya, terutama untuk advokasi ke pemerintah kayak. Meskipun saya yakin Kak Leli otomatis sudah melakukannya, tapi secara masif mungkin perlu kita diskusikan ya. Karena saya kira sepakat bahwa perubahan iklim
itu pada akhirnya disebabkan oleh perilaku manusia